Jemaat yang sudah hadir di sini, mari buka Alkitab Anda. Kita akan belajar satu hal. Ya, saya tidak tahu ada berapa hamba Tuhan yang membahas ini, tapi saya percaya kalau Anda buka Alkitab Anda lihat, nanti Anda akan mengerti yang saya bahas ini benar terjadi atau tidak. Ya, silakan buka Alkitab Anda di Yeremia. Yeremia di Perjanjian Lama dekat Yesaya. Yeremia pasal ke-18 ayat 1 sampai dengan 8. Judul firman Tuhan diproses Tuhan. Ya. Yang sudah temukan katakan amin. Amin. Oh, masih belum semua. Masih sementara mencari, saya tunggu. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah temukan? Amin. Oke, saya akan baca. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada amin? Pak Bu, gini, ini cerita tentang suatu hari Tuhan Allah berfirman pada Yeremia. Ya, dia nabi gitu. Nah, di ayat kedua, Bapak dan Ibu perhatikan, disuruh dia pergi untuk ke rumah tukang periuk. Ya, kau di Singkawang itu ada tempat bikin-bikin gitu ya. Ya, terus dia ngomong gini, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Nah, lihat. Lalu Yeremia bertindak, dia pergi. Alkitab mencatat, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dalam pelarikan. Jadi Yeremia, Tuhan suatu hari berbicara sama dia. Tuhan mau kasih sebuah pesan pada dia. Tuhan mau kasih dia pesan lewat sebuah perumpamaan. Jadi disuruh pergi ke tukang periuk, disuruh dia lihat apa yang terjadi di sana. Nah, kemudian Tuhan Allah berfirman, lihat baik, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Pak Bu, perhatikan firman Tuhan ini dengan baik. Seringkali kita orang Kristen, kita itu tidak sadar hidup kita itu. Ya, maksud saya mau ngomong begini. Saya banyak melihat di dalam dunia pelayanan, di dalam apapun dan sebagainya, saya banyak menemukan orang-orang yang gimana ya, dia sebenarnya dia itu tidak sadar bahwa dirinya itu seperti bejana di tangan tukang periuk. Tukang periuknya yaitu Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Amin. Jadi maksudnya gini loh, contoh ya, contoh. Seorang pengerja ataupun seorang hamba Tuhan di bawah hamba Tuhan lagi, dia itu di sana sedang melayani. Orang ini sebenarnya dia nggak sadar, dia ditempatkan Tuhan di sana itu, dia sedang diproses. Nah, dia diproses, dan singkat cerita, dalam menjadi proses itu, dia nggak selesai. Prosesnya dia itu nggak berhasil. Ibaratnya kalau dia dibikin bejana, bejananya belum berbentuk. Tetapi orang ini, yang saya tahu, orang ini pergi, kabur. Saya banyak menemukan kasus-kasus begini di dalam dunia pelayanan.
Nanti saya bawa bahas yang masa jemaat, ya, ada juga. Pada suatu kali ketika saya pelayanan, saya melihat orang itu, gembala tidak kasih tahu saya. Tapi waktu mata saya lihat dia, saya sudah tahu. Ini orang sebenarnya orang yang dari dulu tidak pernah lulus dengan proses. Proses apa? Proses karakter dia. Ada yang orang yang gimana ya, ditempatkan dalam pelayanan, di bawah kepemimpinan seseorang, dia memang pinter. Kita tahu dia memang pinter. Tetapi satu hal, dia ini saking pinter, tapi dia suka memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang membuat pemimpinnya terganggu. Nah, Pak Bu, sadar nggak Pak Bu dalam hal-hal begitu, itu sebenarnya orang itu nggak akan luput dari prosesnya Tuhan. Saya mau ngomong, orang itu nggak akan luput dari prosesnya Tuhan. Begini Pak Bu, yang saya percaya, kalau Tuhan tempatkan Anda di sebuah tempat, itu bukan kebetulan. Anda bisa di GSC Sintang ini bukan kebetulan. Ada amin? Semua pada tegang melihat saya. Santai aja bro. Saya ngomong apa adanya. Saya pelayanan sudah lebih dari 7 tahun. Belasan tahun sudah. Saya sudah melihat banyak hal-hal begitu. Saya cuma tahu satu hal. Ketika Tuhan sedang membentuk Anda menjadi sebuah bejana yang indah, jangan kamu menggagalkan tangan Dia yang sedang membentuk Anda. Amin. Beberapa orang mulai nggak setuju dengan saya. Oh, pemimpinnya terlalu kasar Pak, dan sebagainya. Entar dulu. Pak, Bu, dimanapun Anda ditempatkan, tidak ada yang kebetulan. Anda harus catat itu dengan baik. Dimanapun Anda ditempatkan, itu bukan kebetulan. Justru, orang seringkali ketika ditempatkan di hal-hal yang tempat yang sulit, tempat yang tidak gimana, tidak nyaman dan sebagainya, oh, di situ dia banyak komplain. Dia merasa ini bukan tempat saya. Ini kayaknya nggak cocok. Ini ada something wrong, sesuatu yang salah. Saya mau berkata padamu, kalau kamu merasa itu something wrong, kenapa Anda tidak berdoa? Kenapa Anda tidak minta petunjuk sama Tuhan? Lalu kepadamu, suatu hari kamu lagi di situ, seorang hamba Tuhan, Nabi, dia punya karunia, dia tunjuk kamu. Jadi ngomong sesuatu tentang kamu. Ya harusnya Anda makin sadar bahwa di situlah Tuhan tempatkan Anda. Amin. Pak, Bu, namanya di proses Tuhan itu seperti kayak Anda itu di tangan tukang periuk yang sedang membentuk Anda. Itu nggak ada yang enak Pak Bu. Di proses Tuhan seperti seorang tukang periuk membentuk tanah liat menjadi sebuah bejana. Itu nggak ada yang enak. Kalau salah dibentuk ulang lagi, salah dibentuk ulang lagi. Pak Bu, kalau saya mau ngomong tentang saya ya. Pak Bu, saya background orang punya ilmu bela diri. Dan saya background orang pebisnis. Suatu hari saya masuk dalam mentoring seorang hamba Tuhan, orang bule. Orang bule ini sangat perfeksionis dan kasar. Dia nggak segan-segan marahin saya di depan umum, teriak-teriak dan sebagainya. Kadang menurut saya nggak perlu kayak begitu, karena kita orang Asia. Ya, saya bilang karena kita orang Asia. Lalu, tapi Tuhan membentuk saya di situ bertahun-tahun. Pak Bu, bayangkan 20 orang datang, yang tinggal cuma beberapa orang, termasuk saya yang tinggal. Beberapa kali saya sudah berpikir, Tuhan saya mau pergi dari sini. Nggak ada yang enak di sini Tuhan. Menurut saya dia harusnya lebih sopan kau bicara. Jangan teriak-teriak, jangan kasar, jangan begini, jangan begitu dan sebagainya. Saya ini sudah berkorban Pak Bu. Kasih dia uang. Lalu ada yang Anda seperti saya, sikap saya dulu, kasih dia uang. Malam-malam datang kasih 5 juta. Saya kasih uang bukan 500.000 Pak Bu, 5 juta, berapa juta. Pebisnis kan. Saya dengan sifat saya merasa saya punya ilmu bela diri dan sebagainya. Itu kan sifat-sifat arogan seorang pria seperti ada gitu. Saya nggak pernah takut sama orang, santai aja. Lalu saya sadar, saya di mentoring, dididik selama 8 tahun. Aduh Pak Bu, semua sifat jagoan, sifat pebisnis, semua apa tuh hancur, rontok. Sampai saya tak berdaya. Dan saya mau lari, tiba-tiba suara Tuhan datang lagi.
saya mau menyerah, Tuhan datang lagi. Pak Bu, kalau kita orang pilihan Tuhan, Tuhan nggak akan lari dari kamu nggak akan bisa lari dari Tuhan. Ada amin? Kalau Anda di sini Anda merasa orang pilihan Tuhan, Anda sudah pergi sekian jauh, tetap kembali lagi. Ada amin? Kenapa? Karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Saya kemudian belajar dari di mentoring selama 8 tahun itu, cuma yang ada adalah penundukan diri supaya proses saya cepat selesai. Tapi banyak orang bodoh. Dia melawan. Pak Bu, kan sudah saya bilang, kalau Tuhan yang proses kamu, kemanapun kamu mau pergi, persoalannya tetap sama. Tapi kalau manusia proses kamu, saya pastikan kalau kamu pindah ke lokasi yang baru, masalahmu selesai. Tapi kalau Tuhan, berlanjut. Ada orang saya lihat, dia pengurus gereja, gak pernah selesai prosesnya. Dia diproses oleh Tuhan apa? Dia takut untuk melangkah. Tapi dia pindah ke gereja lain, Tuhan sudutkan dia ke suatu fakta, dia harus berani. Dia mundur lagi, dia pindah lagi ke gereja lain, gak pernah selesai, Pak Bu. Pertanyaan saya begini, umurmu bisa berapa tahun, Pak Bu? Kalau saya nggak mau pusing, saya berpikir bahwa manusia hidup sekarang paling 60 tahun, 70 tahun. Nah, yang saya mau bilang begini, Pak Bu, akan lebih baik semakin kita menurut Pak Bu, semakin proses itu cepat selesai. Semakin kamu tumbuh tanduk dan melawan, semakin susah selesai. Saya percaya roti bisa jadi itu dari adonan, diaduk, diproses, dipanggang dan sebagainya, jadi roti. Semua orang mau ending yang bagus, tetapi semua orang nggak mau diproses. Nggak bisa begitu, Pak Bu. Lihat baik. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, di pandangan Tuhan, kamu masih belum beres. Kamu masih sombong. Kamu masih pemarah. Kamu masih arogan. Di pandangan Tuhan, di pandangan dirimu, pandangan Hendrik, aku baik-baik saja. Kenapa dia begitu? Nah, itu kan pandangan saya. Pandangan Tuhan yang lebih benar, Pak Bu, ada amin. Pandangan Tuhan yang lebih baik, ada amin. Gini, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lihat bangsa Israel hidup dalam kebebalannya. Tuhan hadapkan dia dengan orang Filistin, dihadapkan dengan orang Amon, dihadapkan lagi dengan Moab. Untuk apa? Proses. Sampai Israel ini sadar dia butuh Tuhan. Kalau enggak, Israel kan merasa hebat, merasa sombong, merasa nggak butuh Tuhan, menyembah ilah-ilah yang lain. Bapak dan Ibu, saya suka perkataan ini, menurut apa yang baik pada pemandangnya. Sekarang kita umat Tuhan, saya akan menyarankan Bapak dan Ibu, hiduplah menurut apa yang baik pada pemandangan Yesus. Kamu nggak akan susah diproses. Amin. Pak, memangnya proses itu ada? Saya mau kasih tahu pada Bapak dan Ibu, saya pelayanan, saya lihat banyak hamba Tuhan itu diproses, saya lihat banyak pengajar diproses, saya lihat jemaat diproses, dan sebagainya. Bahkan Alkitab sudah menulis di Yeremia pasal 18. Maka saya dengan yakin dan percaya dan saya ngomong, proses Tuhan itu ada untuk umatnya. Supaya apa? Umatnya ini makin dimurnikan. Ada amin? Supaya umatnya ini makin diarahkan menjadi seperti Yesus dan punya karakter Yesus. Ada amin? Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan, kalau saya pribadi sifat kayak seorang punya ilmu bela diri, yang seorang pebisnis yang sombong, arogan, apa jadinya kalau saya Tuhan pakai luar biasa sampai hari ini? Saya akan sangat sombong. Orang kasih saya cuma 500.000, saya buka amplop saya, apa ini cuma segini? Saya dulu kerja bisa lebih baik dari ini. Perhatikan baik. Kalau orang lupa berterima kasih sama kita, kita langsung cepat sensitif. Itu kan orang belum diproses. Maksudnya diprosesnya masih belum selesai. Pak Bu, gini, dikatakan begini,
Kemudian datang firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Berarti semua yang ada di dunia ini kita percaya ada dalam kendalinya Tuhan. Jadi kalau Tuhan tempatkan si A masuk dalam kehidupan kita, dan pada saat Anda sudah berdoa, Anda sudah gimana, sebenarnya Anda tetap merasa ini orang ini kok ada dalam hidup saya, dan kok kayaknya sangat menyebalkan ya ini orang. Gampang untuk bertindak, Anda marah, selesaikan semua. Atau Anda merasa Anda ditaruh di sebuah pimpinan orang, orang ini terus kasih teguran dan sebagainya. Dan Anda merasa Anda privasinya Anda sudah sangat terkotak-katik. Pak Bu, saya akan menyarankan Anda, sebelum Anda marah-marah, lebih baik Anda duduk diam dan Anda berdoa. Anda berdoa dan bertanya sama Tuhan. Jangan-jangan itu orang Tuhan tempatkan dalam hidup Anda untuk memproses karakter Anda. Ada amin? Lebih diam lagi. Lebih lemah lagi amin ya. Pak Bu, saya melihat bahwa ketika manusia itu dapat masuk dalam sebuah prosesnya Tuhan, tidak ada yang lebih baik. Pertama, ya ada 3 hal. Sikapnya itu, pertama, dia merendahkan hati. Tidak ada yang lebih baik daripada dia merendahkan hati. Maksudnya, jangan dilawan, jangan didebat, jangan di gimana, dan sebagainya. Dan lewat merendahkan hati, kita membiarkan kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Ada amin? Musa waktu angkat tangan, diangkat tangannya, ya kan? Hur dan Harun, kalau nggak salah ya. Ya kita kan ada tertulis itu ya. Hur itu siapa? Pebisnis. Hur itu siapa? Dia pengrajin. Nah, 2 tahun lebih saya dalam kondisi merendahkan hati. Lanjut, yang kedua sikapnya, jangan melawan, tetapi miliki sebuah sikap tunduk saat Anda diproses oleh Tuhan. Kenapa saya ngomong gitu Pak Bu? Saya menemukan banyak orang nggak tahan yang proses, keegoannya naik, dan dia selalu merasa dia benar. Padahal kalau orang Tuhan tempatkan pada sebuah posisi, sebenarnya Tuhan yang tahu ini salah atau benar. Tetapi karena kita nggak bisa mengerti rencana Tuhan yang hebat itu, seringkali kita melihat, aku dijolimi, aku disakiti, aku digimana. Ya kan Pak Bu? Benar kan? Bukankah itu yang sering terjadi? Tetapi kalau kita anak Tuhan, Yesus mengajarkan pada kita, kamu tunduk, bukan melawan. Seringkali orang nggak bisa. Makanya saya melihat pengerja keluar dari gereja, ini kerja baru berapa lama di toko, kabur lagi. Kerja di perusahaan cuma setahun, singkat sekali. Pergi berjemaat di gereja, dikasih teguran, kabur lagi dan sebagainya. Pak Bu, kalau Anda di kota Sintang Anda begitu, semua gereja Anda bisa keluar masuk. Kalau di Jakarta mungkin Anda bisa ke Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan sebagainya. Di sini kan kota kecil. Kemana Anda pindah orang tahu. Ya kan? Aceh ini ketawa, ya kan? Saya kan ngomong apa adanya. Ini kota kecil, Sintang. Saya mau kasih tahu pada Bapak dan Ibu, miliki sebuah sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Tunduk, jangan melawan. Saya melihat umumnya orang yang makin keraskan hati dan melawan, semakin tangan Tuhan semakin keras menggencet dia. Siapa orangnya Pak yang pernah? Saya orangnya. Bapak dan Ibu nggak tahu saya betapa keras dulu. Saya kalau sama istri saya, kalau saya bertengkar, awal pernikahan saya, tembok, lemari, saya tonjok. Karena saya nggak bisa tonjok dia. Kan sudah saya bilang, saya orang punya ilmu bela diri. Susah mengontrol emosi saya. Kalau mobil saya dulu dipepet sama orang, tukang bajai siapapun, saya turun, saya tendang dia. Bapak dan Ibu bilang, hamba Tuhan begitu. Pak, Bu,
Saya diproses Tuhan, Pak Bu. Jangan ketawain saya. Saya juga manusia, Pak Bu. Anda lebih hebat dari saya? Enggak juga. Mungkin nggak kelihatan aja berantem sama orang di jalanan, ya kan? Tapi saya kan lebih jujur. Saya menceritakan, saya nggak tahu malu. Istri saya bilang, "Wih, kamu cerita begitu nanti ketahuin jemaat." Itu kan dulu saya, dulu. Pak Bu, untuk saya bisa jadi sampai hari ini, saya sudah alami banyak proses dan saya tidak mau melawan. Tuhan kadang tempatkan orang-orang seperti begitu dalam hidup saya. Saya kok punya roh itu sensitif dan saya gitu tahu ini dari Tuhan, jangan dilawan. Kamu melawan, kamu bermasalah. Makin kamu lawan, makin tangan Tuhan makin gencet kamu. Nanti kamu bermasalah. Saya lihat aja dari pekerjaannya diberhentikan, ekonominya sulit, kemudian sakit-sakitan, datang, kita lihat hamba Tuhan itu. Saya cuma lihat, bro. Saya ketahuin dia, waktu itu di Bangka, ada seorang hamba Tuhan kayak begitu. Dia kan minta surat pernyataan dari saya, dari Tuhan. Apa kiranya Nabi akan sampaikan sesuatu buat dia? Saya cuma bilang, kamu dari dulu tidak pernah lulus proses. Sobat istri melihat. Saya nggak takut orang tersinggung. Kalau itu yang Tuhan sampaikan, saya sampaikan buat dia. Bagaimana tidak? Pelayanan di sini, pindah lagi sini. Dalam hati saya, bikin aja pelayananmu sendiri. Lebih enak kan? Tetapi kawan saya bilang gitu, mau hiao, mau luya, yo pengen nyoco pelayanan, mau luya, mau modal lah, mau nggak punya uang, makanya kayak gitu ngikut orang sana sini, dengan harapan dia bisa naik, tapi nggak mau diproses sama Tuhan, melawan terus. Yang ketiga, Pak Bu, kalau Anda ada proses Tuhan, jangan lari dari proses itu. Lihat Yunus, lari itu orang. Tuhan kasih tugas, dia tidak mau, lari dia. Saya punya seorang, kalau saya sebut murid, kayaknya bukan murid ya, tapi istrinya selalu ngaku, Pak Hendrik itu mentor saya. Oke. Berawal suatu hari saya ada di Poso, saya tunjuk anak muda ini, kamu akan jadi hamba Tuhan. Bapak dan Ibu kan pikir saya itu pembohong. Banyak orang yang saya tunjuk begitu jadi, termasuk dia salah satunya. Kamu akan jadi hamba Tuhan. Dia melawan, dia lari. Tuhan proses dia berat, Pak Bu, berat. Sampai suatu hari gerejanya bermasalah, gembalanya dimutasi. Di situ terjadi kegaduhan dan pemilihan. Harus ada seseorang yang naik menggantikan mantan gembala yang sudah dimutasi itu. Tahu nggak? Semua jemaat menunjuk dia. Dan dia baru bilang, memang selama ini saya lari dari panggilan ini. Jadi Tuhan memproses dia berat. Akhirnya dia bilang, benar kata Pak Pendeta, saya ini hamba Tuhan. Saya cuma nggak mau jadi gembala. Ya, saya berpikir, kalau kita, gimana Pak Bu ya? Kalau kita dikasih pilihan, ya semua orang juga nggak mau. Bapak Ibu kalau tanya sama saya sudah berulang kali ngomong di tempat ini juga, mungkin saya lupa. Saya kalau ditanya, Hendrik, kamu lebih suka jadi pebisnis yang punya proyek yang MM-an atau melayani di Kalbar? Pelayanan keliling-keliling gitu, bawa mobil keliling-keliling begitu, bawa koper, nanti bongkar pasang di mana-mana. Saya akan jawab Bapak dan Ibu dengan jujur. Saya pilih jadi pebisnis. Kan jujur, tidak bohong kan? Tapi saya nggak mau diproses dengan Tuhan, karena saya sudah tahu panggilan saya. Saya nggak akan main-main dengan Tuhan, karena saya tahu saya nggak bisa main-main dengan Dia. Tuhan itu besar, digencet mati saya. Kasih sebuah penyakit aja, alergi, mati langsung. Saya pernah lihat orang yang di rumah sakit yang alerginya parah, mati. Bapak Ibu ketawa. Saya pernah lihat itu Pak Bu, semua penyakit saya pernah lihat di rumah sakit. Saya pernah melihat itu. Bapak dan Ibu berpikir cuma alergi bisa mati. Belum tahu Anda. Kalau alergi yang parah mati, sesak nafas mati. Pak Bu, kembali ke dalam hal pembahasan saya. Begini, Tuhan mau kita diproses seperti
dia. Karakternya seperti dia, hidupnya seperti dia. Dia itu lemah lembut, tidak melawan. Bahkan saya melihat Yesus sewaktu dia masih hidup di zaman dulu, dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman, tetapi saya melihat itu di mana waktu dia berdoa, peluhnya menjadi titik darah. Kita mencatat dia sungguh takut dan makin sungguh-sungguh berdoa. Lalu Yesus juga pernah waktu dia disalib, Eloi Eloi lama sabatani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi saya nggak lihat Yesus kemudian dia dengan kuasanya dia turun dari salib dan dia nggak jadi mati. Saya melihat Yesus ada contoh sosok Tuhan yang kasih kita gambaran, dia merendahkan hati dan dia menjalani itu semua dengan benar. Amin. Amin. Jadi kita punya contoh Yesus. Yesus contohnya. Kata siapa dia nggak mengalami ketakutan? Di mana di Alkitab mencatat sendiri, Dr. Lukas mencatat dia sungguh takut. Tapi saya melihat Yesus nggak pernah meninggalkan itu. Yesus nggak pernah kabur dari semua itu. Yesus nggak pernah lari. Yesus nggak pernah memberontak. Yesus nggak pernah melawan. Bahkan dia taat sampai di kayu salib mati. Itu sebuah sikap yang luar biasa. Saya banyak belajar hari-hari ini bagaimana hidup bisa seperti Yesus. Yesus dilambangkan anak domba. Saya percaya orang Kristen harusnya menjadi domba, bukan menjadi kambing. Serupa tapi tak sama. Kambing punya ini. Lihatlah orang-orang yang suka nanduk, kemungkinan besar dia kambing. Ya kan? Lihat pemimpinnya dia tanduk. Siapa dia tanduk? Ya kan? Kita nih domba. Amin. Amin. Oh, sedikit lagi yang amin. Pak Pendeta bawa khotbahnya terlalu enggak ini. Pak Bu, saya sebelum ke sini saya mempersiapkannya dengan doa. Jadi Anda menganggapnya saya salah berkhotbah? Saya dari rumah, saya dari hotel saya persiapkan ini. Saya berdoa. Saya percaya inilah yang Tuhan mau bawa. Supaya Anda tahu pada saat Anda lagi diproses oleh Tuhan, jangan Anda lebih ditekan sama Tuhan. Jangan sampai Anda memberontak, melawan dan sebagainya. Tetapi ikuti saja alurnya Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian. Tadi kan saya bilang, hamba Tuhan juga bisa Tuhan proses. Saya bicara saya aja ya. Belum lama ada sebuah peristiwa dalam hidup saya. Ini saya open aja ya. Belum lama ada sebuah peristiwa di mana saya dengan rekan pelayanan saya itu sudah kasih tahu bahwa saya adalah pemimpin dalam ministry saya. Ministry saya di Kalbar ada satu orang pelaksana harian. Dulu 2, sekarang 1. Di Kalteng ada 2 pelaksana harian. Di Sumba juga dulu ada 2. Ya, jadi cukup banyak. Kami punya pelayanan makin menyebar. Suatu hari saya jalan dengan rekan pelayanan saya. Singkat cerita, saya suka bingung orang ini. Bingung dengan sikapnya karena dia ya memang punya uang. Saya ini ya cuma orang full time. Dulu ya jangan ditanya. Ya kan, jangan ditanya. Kalau misalnya ya masalah uang kita lagi pelayanan ya jangan ditanya lah ya. Kita pernah mengalami masa-masa di mana kita kalau pelayanan nginapnya selalu carinya bintang 5, Novotel, apa semua kita itu yang kita cari gitu. Sekarang enggak. Lalu kawan saya ini lucu. Hal detail, hal kecil saja. Cuma masalah jam. Lupa kasih tahu dia. Dia gimana? Ada sebuah kejadian. Saya sudah kasih tahu, ini jadwalmu, kamu khotbah di sini, di sini, di sini, di sini sudah diatur. Yang satu ditulis sedang dicari, tapi via telepon saya sudah bilang itu yang sedang dicari itu sudah dapat. Seingat saya sudah ngomong berkali-kali. Lalu bagi jadwal dia, saya temani dia. Pada saat di WL panggil, Bapak ini maju, dia nggak mau maju. Dia bilang, itu kan kamu yang khotbah.
Saya jadi bingung. Enggak kan saya sudah bilang kamu khotbah. Marah. Saya pimpinan dimarahin. Oke. Saya diam. Permasalahkan jam. Oke. Lalu kalau lagi bawa mobil, dia bilang saya bawa mobilnya kasar. Ya, anjing sampai dilindas. Dia bilang gitu. Padahal memang anjingnya ada di situ, saya ngerem. Anjingnya mau pergi, saya lepas rem. Lalu anjingnya tuh gitu kan. Nah, oke. Hal itu dibahas juga. Oke, ya sudah, saya diam. Saya dalam hal-hal begitu, asam lambung saya tanpa saya sadari naik terus. Saya merasa ini pelayanan yang paling tidak enak dalam hidup saya. Saya sebenarnya bisa memutuskan bilang, kamu ke kiri, saya ke kanan. Kita pergi saja. Suatu hari, saya pernah tegur dia dalam pelayanan, karena menurut saya, khotbahnya itu, flow-nya itu tidak bagus. Saya agak teliti dalam hal ini ya, Pak Bu. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang dia bawa khotbahnya tuh banyak bercanda. Firmannya isinya nggak banyak, tapi banyak bercanda. Lalu paginya saya panggil dia untuk sarapan. Jadi saya masih merendahkan hati. Saya panggil dia untuk sarapan. Dia bilang sama saya, kalau kamu nggak telepon saya sarapan, hari ini juga saya pesan taksi dan langsung saya pulang. Saya tinggalkan semua pelayanan yang ada buat kamu. Dia ngomong gitu. Saya santai aja. Dan saya berbalas cuma dengan santai, dengan lihat dia begitu. Saya bilang gini, bro, kalau saya mau ikutin gayamu, sekarang di rekening saya juga ada uang. Yang kamu pikir kamu bayar buat ini pelayanan, saya transfer ke kamu sekarang. Ya. Saya bilang gitu. Kalau saya mau pakai gaya kamu, saya bilang gitu. Jadi lebih baik jangan ada perselisihan, ya kan? Saya menang lagi, ya kan? Tapi gas asam lambung saya naik terus, stres. Saya biasa doakan orang, Pak Bu, yang sakit mah, Tuhan sembuhkan. Ini hamba Tuhannya bermasalah sekarang, karena diproses. Bapak dan Ibu, suatu hari saya keluar dari sebuah daerah. Tiba-tiba telepon saya berbunyi. Seorang rekan saya pelayanan di Kalteng, dia telepon saya bilang, dia ngomong begini sama saya, Pak Pendeta, nama Bapak sudah dimasukin oleh panitia KKR Pasca oleh Bupati Barito Timur. Nanti Bapaklah pembicaranya. Sehingga itu saya diam dan saya sangat happy, Pak Bu. Bapak Ibu mau tahu nggak kenapa saya sangat happy? Passionnya saya dari dulu mainnya di lapangan. Dari dulu. Saya itu terakhir pelayanan di Kalteng itu di daerah Barito Timur itu. Saya sudah cek semua lapangan yang ada. Dan saya berencana mau bikin KKR yang besar di situ. Tapi saya kendala dengan dana. Karena dana nggak kecil, Pak Bu, bisa 40 juta dan sebagainya. Dan itu harus ditanggung oleh saya sendiri, Pak Bu. Yang lain kan cuma bilang kita doakan aja dan sebagainya. Nah, apa yang membuat saya senang adalah begini. Kalau saya diundang oleh pejabat bupati di situ, berarti dengan baik tiket PP saya ditanggung, pulang saya diberkati. Saya nggak usah mikir apapun. Itu panggung, semua lighting, semua sound disediakan. Enak kan? Dan Bapak Ibu tahu nggak, ketika berhenti di Indomaret, saya paling ke belakang, saya lihat teman saya. Saya jabat tangan dia. Terima kasih ya bro. Dia ketawa, dia bingung. Dalam hati saya, terima kasih Tuhan pakai kamu untuk memproses saya dan saya menang. Jemaat masih belum tangkap. Yang sudah tangkap kata amin. Saya bilang terima kasih dalam hati saya. Tuhan pakai kamu proses saya dan saya menang. Padahal Pak Bu, Bapak kalau Ibu mau tahu, itu KKR Pasca mereka tuh Barito Timur tanggal 12 April. Dari jauh hari sudah ngomong ke saya,
Bapak bisa nggak batalkan schedule Bapak di Kalbar dan Bapak terbang ke sini? Waktu itu masih omong-omong wacana. Dan saya bilang nggak bisa. Mana bisa saya batalkan di sini berapa hari terbang ke sana, nanti terbang lagi ke sini. Nggak bisa. Ini schedule di sini berakhir tanggal 23. Nggak bisa. Saya nggak mau nurutin. Ada yang juga kamu yang perlu saya, kamu ikut saya dengan schedule-nya saya. Mustahil itu Pak Bu. Mereka sudah bersepakat tanggal 12. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan kasih mundur tanggalnya. Sampai tanyain, Pak Pendeta Hendrik bisa tanggal berapa? Aduh, kalau dia yang datangin saya kan enak. Kalau saya nyodorkan diri kan tidak enak. Amin, Pak Bu. Kalau kita dan berbisnis kan begitu. Orang cari kamu kan enak. Kamu yang cari orang kayak mohon-mohon apa? Pak Bu, saya mau kasih tahu Pak Bu, biarkan Anda nurut seperti domba, tunduk. Pasal kamu diproses. Hasilnya indah nanti. Nggak percaya? Saya diproses Tuhan. Saya melihat ini aneh nih orang. Kenapa begini? Kenapa begitu ya? Nggak seperti biasanya. Tuhan, kalau bisa kasih proses yang lebih lagi supaya saya dapat double. Ini aja KKR di Barito Timur, bupati yang ngundang. Sudah kasih tahu nanti khotbah pagi di aula, khotbah kedua di lapangan. Sudah di-set semua. Saya nggak pernah menyangka. Siapa di sini mau diberkati? Semua. Siapa di sini mau diproses? Apalagi diproses oleh Pastor Petrus Sudianus. Aduh, nggak mau. Nggak mau saya. Bercanda Pastor, santai Pastor. Saya ini mau bilang, kunci keberhasilan diproses oleh Tuhan adalah merendahkan hati, jangan melawan, jangan lari. Tetap Anda harus sadar, Tuhan tahu kekuatan Anda. Saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu, sampai asam lambung saya naik. Bapak Ibu kan ketahuan saya sering doakan orang sakit mah. Tuhan Yesus sembuhkan mereka lewat tangan ini. Saya jamah. Sekarang hamba Tuhan itu sakit mah. Lucu. Dan saya mau bilang, saya sadar, saya ini manusia Pak Bu. Saya juga bisa ngalami masalah, proses dan sebagainya. Tapi ketika saya tahu, saya suami istri saya bergandengan tangan. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bukan makin melawan, bukan makin pikir, nanti kita hadapi dia pakai apa, pakai cara apa. Itu cara manusia. Pakai cara Tuhan, bergandengan tangan suami istri, kami berdoa, Tuhan, kami nggak tahan. Saya ngomong gitu, kami nggak tahan, ini orang teman. Saya harus bagaimana? Tuhan kasih saya kesanggupan. Nggak tahu setelah saya berdoa, keesokan harinya sikapnya berubah. Dia mulai baik-baik lagi ngomong sama saya jadi bingung. Kenapa dia bisa jadi begini ya? Kemarin kan begini. Tapi dengan baik. Rupanya Tuhan ada di balik itu semua. Ketika saya dapat telepon itu, terjawab sudah. Makanya ketika saya berhenti di Indomaret, saya balik badan. Terima kasih bro. Dia bingung. Terima kasih apa? Udah, terima kasih bro. Seperti itu. Dalam hati saya, terima kasih Anda sudah memproses saya. Dan saya menang. Silakan pemain keyboard. Saya sudah selesai. Dia boleh Anda. Glory Jesus.